Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Museum Multatuli, sahabat museum, teman-teman Multatulian dimanapun teman-teman berada. Salam dari Rangkas Bitung, dari Museum Multatuli di Lebak, Banten. Kawan-kawan, pagi ini kita bertemu kembali di episode keempat pembacaan novelet Saijah dan Adinda, saduran Bakri Siregar yang diterbitkan oleh penerbit Lembaga Kebudayaan Rakyat tahun 1960. Pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga yang lalu, kita telah membaca babak pertama dari 3 babak novelet atau kisah tragis romantis Saijah dan Adinda. Pagi ini kita akan membacakan mulai dari babak kedua. Perlu saya sampaikan bahwa novelet Saijah dan Adinda merupakan bagian dari novel karya Multatuli yang berkisah tentang pengalaman Edward de Wasdeker atau pengalaman Havelaar ketika bekerja sebagai asisten residen di Hindia Belanda, terutama di Lebak, Banten. Nah, novel Max Havelaar karangan Multatuli pada tahun ini, tahun 2020, sudah memasuki usia 174 tahun. Sementara Multatuli sendiri tahun ini, tahun 2020, tepat 200 tahun Multatuli. Karena Multatuli lahir 2 Maret 1820 dan meninggal pada 19 Februari 1887. Kami dari Museum Multatuli di Rangkas Bitung, Lebak, Banten perlu menyampaikan bahwa Museum Multatuli telah kembali dibuka untuk umum, tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa tetap mengenakan masker dimanapun atau ketika teman-teman keluar rumah. Kemudian menjaga jarak dan tetap berlaku bersih, mencuci tangan, dan tidak menyentuh mulut, hidung, serta mata. Teman-teman, kisah Saijah dan Adinda merupakan kisah yang menurut sastrawan Pramudia Anantatur bahwa Saijah dan Adinda merupakan inti atau merupakan bagian yang paling penting dari novel Max Havelaar karangan Multatuli. Kisah Saijah dan Adinda berkisah tentang sepasang gadis dan jejaka asli Desa Badur, Kabupaten Lebak, Banten, yang terpisah akibat praktek penjajahan. Saijah dan Adinda ada di novel Max Havelaar di bab 17. Pada 3 pertemuan sebelumnya kita telah membaca atau telah sampai pada cerita perpisahan Saijah dan Adinda di Desa Badur. Saijah akan pergi ke Batavia untuk bekerja, sementara Adinda akan menunggunya di Badur sambil menyulam dan menenun. Saijah meminta Adinda untuk menunggunya di bawah pohon ketapang di hutan jati di ujung kampung, tepat sehari setelah ia memberikan garis atau tanda pada lesung yang jumlahnya 3 kali 12 atau sebanyak 36 bulan atau 3 tahun lamanya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan membacakan babak kedua dari 3 babak novelet Saijah dan Adinda karya Multatuli yang disadur oleh Bakri Siregar. Babak kedua. Hari malam. Di jalan ke Badur, dekat hutan jati, ada pohon ketapang. Kemudian ada pohon-pohon lain dan beberapa tunggul pohon besar-besar. Kelihatan Saijah agak kebingungan
Kemudian diletakkannya bungkusan bawaannya. Mendekati tunggul besar, kotak bambu dibukanya, dikeluarkannya pas dan surat keterangannya. Pada bumbung bambu lain diikat dengan kulit ada kotak bambu. Ditimang-timannya dengan gembira. Di pinggangnya ada keris. Dipegang-pegangnya pula, kemudian dibukanya. Ada ikat pinggang berkilat, disediakannya untuk Adinda. Segala bawaannya itu satu persatu dihadapinya dengan gembiranya. Nah, teman-teman, tadi ada kata pas. Pas itu kalau sekarang merupakan kartu tanda penduduk atau kartu pengenal. Jadi dulu orang kalau mau pergi ke luar daerah harus membawa pas. Kalau sekarang harus membawa KTP. Kita lanjutkan. Saijah duduk, kelihatan gelisah, tidak sabar. Sesudah agak tenang, dipegangnya tali yang terikat pada lehernya. Keluar satu bungkusan sutra, dibuka, bunga melati, layu diciumnya. Bunga melati ini merupakan bunga pemberian atau kenang-kenangan dari Adinda. Saijah berdiri memandang jauh. Dari mulutnya dengan tiada sadar katanya, "Di sanalah Badur." Diamatinya pohon satu persatu, ditilitnya lama-lama. Seakan terdengar olehnya suara, "Hitunglah bulan, 3 kali 12 bulan aku akan pergi Adinda. Tiap bulan baru, guritkan tanda dengan pisau di lusungmu." Saijah ingat akan pesan dulu. Dia termenung. Kedengaran lagi suara laki-laki, bagai suaranya sendiri. "Pada hari berikutnya, aku akan menunggu di bawah pohon ketapang." Kemudian kedengaran suara perempuan, bagai suara Adinda. "Ya Saijah, aku akan menunggu di bawah pohon ketapang." Ganti berganti suara laki-laki dan perempuan. "Pada hari berikutnya, aku akan menunggu di bawah pohon ketapang." Mula-mula lambat, agak cepat, cepat-cepat, dan akhirnya suara laki-laki dan bersama dengan suara perempuan, seakan suaranya sendiri dengan suara Adinda. Saijah ingat kenangan lama kembali. Dia berdiri. "Masih malam hari," katanya. Dan dijatuhkannya dirinya kemudian di bawah pohon ketapang. Saijah bersandar. Angin malam membawa dia sajak sejuk. "Tiada ku tahu di mana aku kan mati. Telah kulihat segara luas di pantai selatan ketika bersama ayah membuat garam. Jika aku mati di tengah lautan dan badan terbuang di air dalam, ikan hiu kan datang mengerumuni mayatku. Bersama bertanya, siapa kita akan menelan mayat tenggelam dalam air ini? Tiada akan kudengar. Tiada ku tahu di mana aku kan mati. Telah kulihat rumah Pak Ansu jadi nyala, dibakar dengan tangannya sendiri karena mata gelap. Jika aku mati dalam rumah nyala, kan jatuh puntung bara atas mayatku. Dan di luar rumah kan ramai seru penolong, giat menyiramkan air, memadamkan api. Tiada akan kudengar. Tiada ku tahu di mana aku kan mati. Telah kulihat si unah kecil jatuh dari pohon nyiur ketika memetik kelapa untuk ibunya. Jika aku jatuh dari pohon nyiur, terhantar di pangkal urat semak belukar seperti si unah,
Ibuku tiada akan meratap karena ia sudah mati, tapi orang lain kan bersarut lantang. Lihat, di sana Saijah telentang. Tiada akan ku dengar. Tiada ku tahu di mana aku kan mati. Telah kulihat mayat Pak Lisu mati karena usia lanjut. Kepala penuh ditaburi uban. Jika aku mati karena lanjut usia dengan putih rambut, perempuan meratap mengelilingi mayatku sebagai menangisi mayat Pak Lisu. Dan anak cucu turun-temurun meratapi, sendu, lantang, menangis. Tiada akan ku dengar. Tiada ku tahu di mana aku kan mati. Telah banyak kulihat orang mati di Badur, diselimuti kapan putih, dan diluruskan ke dalam bumi, dan diturunkan ke dalam bumi. Jika aku mati di Badur dan kubur jauh di luar desa, sebelah timur perut pegunungan, tempat rumput tumbuh menjulang tinggi, Adinda akan lalu dan tepi kainnya berbisik, perlahan menepis rumput. Pasti akan ku dengar. Saijah tertidur. Alunan angin membawa dia mimpi. Tangannya menggapai-gapai, bergerak-gerak. Dalam mimpinya, Adinda membelakangi padanya. Rindu hati, berkata Saijah. Ingin kupeluk kau, Adinda. Saijah terduduk, menatap bayangan Adinda. Wajahmu, Adinda, kepalamu, bahumu, sanggulmu nian alangkah besar, hitam berkilat, menggantung ke bawah. Bayangan Adinda membalik, menghadap pada Saijah. Kelihatan senyum. Matamu yang besar, Adinda, berkilat. Ah, bibirmu yang menyimpulkan senyum. Persis ketika kecil dulu kau kuganggu. Dadamu busung disembunyikan kebaya. Sarung yang kau tenun sendiri, ya, meliputi pinggangmu, lutut kencana. Sejenak Saijah terpesona menatap Adinda. Kemudian Saijah maju, bersimpuh, katanya, "Aku datang, Adinda." Maju pula bayangan Adinda menatap Saijah, bisiknya, "Selamat datang, Saijah." Suaranya makin jelas. "Kenangan senantiasa padamu ketika menenun dan menumbuk padi di lesung. 3 kali 12 guritan tanganku di lesung. Janji ku tepati. Aku di bawah pohon ketapang pada bulan baru. Selamat datang, Saijah. Jadilah aku istrimu." Dengan suara tertahan, Adinda bertanya pula, "Apa cerita perjalananmu?" Dan Saijah bercerita gembira. "Aku di Betawi, Adinda. 3 tahun cari uang. Tidak jadi suruhan bendi. Aku jadi pelayan. Tepat 3 tahun aku berhenti. Gembira kembali aku kemari, Adinda. Selalu Adinda terkenang dalam hati abang. Sejak berangkat dulu, Adinda, bila malam hari dalam gelap ku keluarkan melati pemberian adik di bawah pohon ketapang. Sedih hati wajah adik lama tidak akan terpandang. Berat adik, bercerai kasih 3 tahun, akan kembali hati di tengah jalan. Tapi apa konon, kata Adinda memandang abang berhati rapuh. Teruslah jalan, tangan menekan dada, bersuntingkan melati dalam sapu tangan sutra. Tiada sesal dalam hati abang,
Ada timbang sesalan adik. Pertengkaran kita yang lalu sebelum abang berangkat, ketika adik pasangkan tali layang adik-adik kecil. Aduan layang Desa Badur lawan Desa Cipurut. Adik salah pasang, Desa Badur kalah. Abang marah mencerca adik, timbul sesal sungguh. Bolehkah abang sekejam itu pada adik? Apalah jadinya kalau abang mati di Betawi, tiada sempat memintakan maaf pada adik. Hinalah aku pemuda yang menghancurkan, yang menghamburkan kata-kata cerca pada gadis. Sesal tiada putus. Karena kalau aku mati di rantau orang, tiap orang di Badur akan berkata, untunglah si Saijah mati, karena dia kurang senonoh pada Adinda. Hilang bayangan Adinda. Timbul lagi mimpi kedua. Kelihatan Adinda dalam kamar menghadap jendela, lilin di atasnya. Berseru Saijah, mana mungkin kau tidur? Sedang abang menanti kau adik. Pasti kau tak tidur semalam-malaman. Kedengaran suara mengetuk di belakang. Kemudian berkata, suara orang tua. Loh, kok si Adinda belum tidur? Bagaimana saya tidur, Pak? Jawab Adinda. Besok Saijah pulang, dan malam ini selendang kuselesaikan. Kupakai besok untuk menjemput Saijah. Akan selesai sebelum fajar. Hilang lagi bayangan Adinda. Timbul lagi mimpi lain. Kelihatan Adinda duduk di atas lesung, memandang jauh gembira. Kemudian Adinda berdiri. Di hadapannya lesung. Adinda membilang, kemudian lambat-lambat katanya dengan gembira, 36. Adinda memegang jarinya, membilang lagi, kemudian berkata tertahan-tahan, apa aku tidak salah? Ya, 36. 36. Benarlah 36. 3 kali 12. Dengan suara tertahan-tahan, Adinda berseru, Saijah, Saijah. Adinda, Adinda, seru Saijah. Akan dipeluknya Adinda. Hilang. Hari menuju pagi. Saijah bangun. Makin lama hari makin terang. Saijah memandang jauh. Ibu, Bapak. Dua kata itu keluar dari ucapnya. Kemudian disandang dan dijinjingnya bungkusan dan bawaannya yang lain. Saijah jalan menuju ke jurusan Badur. Tapi sejurus kembali lagi. Ah, mengapa aku ke Badur? Pikirnya. Bukankah baik kutunggu Adinda di sini? Dia memandang jauh lagi. Gelisah. Sebentar-sebentar berdiri, kemudian duduk. Tiba-tiba dia berdiri lagi. Itu jauh orang datang. Perempuan, serunya. Itu Adinda. Diperhatikannya baik-baik. Itu bukan, suaranya kesal. Angin pagi membawa suara sajak baginya. Lihatlah bajing cari makanan, naik turun kelapa, main kiri, kanan, putar, lompat, jatuh, naik turun, tiada cepat bagai burung. Burung bahagia, bajingku selamat. Pasti segera makanan dapat, aku sendiri pun di hutan jati
duduk menanti kehidupan hati. Sudahkah perut bajingku kenyang? Sudahlah awan masuk ke sarang, tapi selalu jiwaku sayang, hatiku payah, Adinda. Terdengar mainan angin, desah-desau. Adinda, hatiku payah, nanti-menanti, panggil-memanggil, cari-mencari, tunggu-menunggu. Hatiku payah, Adinda. Mengeluh Saijah, masih belum ada orang dari Badur jalan kemari. Angin lagi membawa sajak halus. Lihatlah kupu-kupu keliling, bagai kembang waru sayap gemilang. Hati cintakan benang bunga kenari, pasti sayang harum dicari. Untung bahagia, kupuku selamat. Apa dicari tentu kan dapat. Aku sendiri pun di hutan jati, duduk menanti kehidupan hati. Sudahlah lama hinggap kupu-kupu, bunga kenari, cintakan rindu. Tapi selalu jiwaku sayang, hatiku payah, Adinda. Terdengar lagi mainan angin, desah-desau. Saijah melihat ke langit tinggi, mengeluh. Masih belum juga ada yang datang dari Badur jalan kemari. Angin membawa sajak rindu pula. Lihatlah matahari cahaya tinggi, tinggi di atas bukit beringin. Panas terik turun diminta, tidur di laut. Kekasih cinta, untung bahagia matahari selamat. Apa dicari tentu kan dapat. Aku sendiri pun di hutan jati, duduk menanti, diamlah hati. Sudahlah lama turun matahari, tidur di laut, terangkan hari. Tapi selalu jiwaku sayang, hatiku payah, Adinda. Terdengar pula mainan angin, desah-mendesau. Masih belum ada orang dari Badur menuju kemari, kata Saijah gelisah. Kembali angin membawa sajak sedih. Jika tiada lagi kupu keliling, jika tiada lagi bintang gemilang, jika tiada lagi harum melati, jika tiada lagi rasa di hati, jika tiada lagi bintang di langit, jika Adinda belum jua datang, nanti bidadari sayapnya gemilang. Turun di bumi cari kan hilang, kelak tinggal badanku sayang, hatiku payah, Adinda. Terdengar kembali angin desah-mendesau. Tetap masih belum ada jua orang dari Badur menuju kemari. Keluh Saijah. Dia bingung, dia sedih, duduk. Barangkali ia tertidur karena berjaga satu malam, berkata Saijah pada dirinya sendiri. Tentulah dia sudah berminggu-minggu susah tidur. Kasihan. Biarlah aku ke Badur, terpikir dia sebentar. Mengapa pula aku bimbang? Kan pasti dia datang. Adinda pasti datang. Nah, itu ada orang dengan kerbaunya kelihatan. Saijah memerhatikan orang datang dari jauh. Pak, Pak, seru Saijah. Menurut dengan matanya kemana orang pergi. Kemudian dia geleng-geleng. Tidak kedengaran. Diam pula dia sejenak. Baiklah. Tidak kedengaran.
Mengapa pula aku hendak bertanyakan Adinda? Jangan bertanyakan Adinda. Dia pertama kali akan kulihat. Pertama kali dia. Pasti dia segera datang. Biarlah menunggu. Ada kesabaran terbayang, tapi cuma sebentar. Kemudian dia gelisah lagi. Tapi kalau dia sakit, dia mati, mukanya pucat, seperti orang kehilangan akal. Kemudian Saijah lari menuju Badur. Kedengaran suara ramai di kejauhan. Tidak lama antaranya dia kembali lagi terhuyung-huyung. Dijatuhkannya dirinya di tunggul kayu. Bersama itu angin menghembus menyampaikan keluh. Adinda, hatiku payah, nanti menanti, panggil memanggil, cari mencari, tunggu menunggu. Hatiku payah Adinda. Suara ramai dari jauh makin lama makin dekat. Tiba-tiba Saijah berdiri dan lari menuju arah suara. Tidak jauh kedengarannya suara perempuan ramai memanggil, Saijah, Saijah, Saijah. Sunyi sebentar, tiada terdengar suara. Kemudian halus sabar suara perempuan dengan sedih. Kami tahu kesedihan hatimu, Saijah. Ya, di mana Adinda? Di mana Adinda? Tanya Saijah mendesak. Tenang, suara perempuan menjawab. Cerita lama, Saijah. Cerita lama. Cerita lama. Apa maksud ini, Ibu? Desak Saijah. Tetap tenang, jawab suara perempuan. Ketika kepala desa mengambil kerbau si Adinda. Aduh, keluh Saijah. Ibu si Adinda sakit karena susah hati. Adik si Adinda yang kecil meninggal dunia karena tiada ibu yang menyusuinya. Dan bapak si Adinda yang takut dihukum karena tidak sanggup membayar pajak. Sudah. Saijah memotong percakapan perempuan itu. Tapi perempuan itu meneruskan bicaranya. Bapak si Adinda berangkat meninggalkan Lebak. Si Adinda dibawanya dengan adik-adiknya. Kemana mereka pergi? Tanya Saijah tiada sabar. Angin membawa suasana sedih. Suara sayu Saijah bertanya. Adinda, rumah Adinda, Ibu? Suara perempuan tadi terharu menjawab. Di tanah tempat rumah Adinda berdiri dulu, didirikan rumah baru. Dulu apa? Lesung Adinda, lesung. Di mana lesung itu, Ibu? Mengapa Ibu kawan Adinda menumbuk padi di kampung? Ya, bisakah aku tahu di mana lesung Adinda? Tiada jawab suara ramai, kan lama kian jauh. Datang Saijah kembali, mukanya sedih sekali. Mukanya ditutupnya dengan tangannya. Kemudian ditutupnya telinganya rapat-rapat, bagai tak tahan mendengar suara. 3 kali 12 bulan aku pergi. Bulan ini jangan dihitung. Dan Adinda, tiap bulan baru, berilah tanda guritan dengan pisau di lesungmu. Dan kalau kau telah menarik 3 kali 12 baris, pada hari berikutnya aku akan menunggu di bawah pohon ketapang. Itulah pesan dan janji Saijah dulu, yang dikenangkannya kembali, tiada sanggup. Dan bagai terdengar olehnya suara Adinda penuh keyakinan.
Jika kau kembali, aku pun menunggu di bawah pohon ketapang dekat hutan jati. Berulang-ulang terdengar, berulang kembali, bagi orang berbisik di telinganya. Kian lama, kian jelas, kian cepat. Mengejar Saijah, ingin lari tiada dapat, tiada bunyi selain dari janji Adinda. Jika kau kembali, aku pun menunggu di bawah pohon ketapang dekat hutan jati. Tiada yang kelihatan kini bagi Saijah selain dari Adinda. Bumi berputar, Adinda berputar. Bumi miring, Adinda miring. Kepala Saijah miring. Saijah bertukar akal. Dia mulai tertawa kecil, meringis perlahan-lahan. Ada tertawa terisak-isak, kemudian keras, panjang dia tertawa terbahak-bahak. Hilang kesedihan yang meliputi wajah dan pikiran Saijah. Gembira menyeringai dia berseru, "Adinda, Adinda." Larinya kencang bagai angin menuju Badur. Baiklah teman-teman, itu tadi pembacaan babak kedua dari novelet Saijah Adinda karya Multatuli yang disadur oleh Bakri Siregar, diterbitkan oleh Penerbit Lembaga Kebudayaan Rakyat tahun 1960. Di babak kedua tadi, teman-teman telah mendengarkan bagaimana Saijah menunggu kehadiran Adinda di hutan jati di bawah pohon ketapang di ujung kampung atau ujung desa Badur. Terima kasih atas kesediaan teman-teman Multatuli, sahabat museum, dan para pemirsa di siaran langsung di IG Museum Multatuli Lebak dalam pembacaan novelet Saijah dan Adinda pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Agustus. Tanggal berapa hari ini? 26. Tanggal 26, mohon maaf, tanggal 26 Agustus 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Salam budaya, visit Lebak, Lebak unik, bekerja dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.